Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dan di sini saya mau mengenal diri. Perkenalkan nama saya Aldial Rashid dengan NPM 25011110251. Perkenalkan nama saya Muhammad Jalil Ibrahim, NPM 2505 2010 178. Perkenalkan, saya Nurina Roka dengan NPM 250250102770. Perkenalkan, nama saya Davina Putri Amanda dengan NPM 2501111102001. Terus dengan yang video memiliki nama Dwi Widya Astuti dengan NPM 25043010302. Kesalahan ejaan adalah kesalahan dalam menulis huruf, kata, maupun tanda baca yang tidak sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang benar menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memberikan dua contoh kesalahan dalam penulisan ejaan. Yang pertama, yakni ada kata dijual, dan yang kedua ada kata ditutup. Kenapa sih dua kata tadi termasuk ke dalam kesalahan ejaan? Karena dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata di sebagai imbuhan tidak akan ditulis terpisah jika kata selanjutnya merujuk pada kata sifat maupun kata pasif. Jadi penulisan yang benar adalah ditutup dan dijual. Sebaliknya, kata di akan ditulis terpisah dengan kata selanjutnya jika kata selanjutnya tadi adalah kata yang merujuk pada suatu tempat maupun suatu arah. Contohnya seperti di rumah, di pasar, di supermarket, toilet, dan lain sebagainya. Kesalahan dalam diksi ini dapat kita artikan sebagai ketidaktepatan pemilihan kata dalam suatu kalimat yang menyebabkan kalimat tersebut memiliki makna yang tidak jelas atau menjadi kalimat yang ambigu, dan dari kalimat yang tidak jelas atau ambigu ini menyebabkan kalimat tersebut menjadi kalimat yang tidak efektif. Nah, contoh kesalahan diksi di sini yang pertama adalah ketidaksesuaian makna. Ketidaksesuaian makna dapat kita contohkan yaitu Presiden memakan waktu 3 hari untuk menyelesaikan kunjungan ke luar negeri. Di sini kata memakan biasanya bertujuan pada makanan, namun di sini digunakan pada waktu. Perbaikan yang benar adalah Presiden menghabiskan waktu 3 hari untuk menyelesaikan kunjungannya ke luar negeri. Yang kedua adalah pemborosan kata. Pemborosan kata di sini adalah menggunakan dua makna yang bersinonim dalam satu kalimat. Contohnya adalah mereka bekerja sama secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas. Di sini kata bekerja sama dan menyelesaikan secara bersama-sama termasuk ke dalam kalimat yang bersinonim dan termasuk ke dalam kalimat dengan pemborosan kata. Dapat kita perbaiki yaitu mereka bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir adalah kata yang tidak tepat. Kata yang tidak tepat di sini artinya adalah menggunakan kata yang tidak sesuai dengan konteks atau tujuan kalimat. Dapat kita contohkan sebagai dia sangat antusias untuk menghindari ujian. Di sini kata antusias berarti ke dalam hal yang positif, namun menghindari ujian termasuk ke dalam hal yang negatif. Mereka tidak cocok dijadikan satu dalam satu kalimat. Maka perbaikannya adalah bisa dia sangat cemas karena ingin menghindari ujian, atau dia sangat antusias untuk mengikuti ujian. Kemudian yang terakhir adalah penyebab dari kesalahan diksi. Penyebab dari kesalahan diksi di sini ada 3, yaitu kurangnya penguasaan kosakata. Dan yang kedua adalah pengaruh dialek atau bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah kelalaian atau kesalahan ketik. Biasanya kesalahan ketik itu terjadi kalau semisal kalian di WhatsApp gitu-gitu, biasanya terjadi kesalahan ketik. Baik, jadi saya akan memberikan contoh kepada kalian mengenai kesalahan diksi dalam kehidupan sehari-hari yang saya temui. Biasanya terjadi pada chat WhatsApp. Yang pertama, jadi di sini saya memiliki teman yang bercerita pada saya, yaitu dengan menggunakan kata akrab pada pertemuan yang pertama. Ya, nanti akan saya tampilkan chatnya di atas sini.
Nah, terus pada kalimat ini memiliki kesalahan karena kata akrab itu biasa digunakan untuk pertemuan yang sudah lama. Namun pada kalimat ini teman saya menggunakan kata akrab untuk pertemuan yang pertama kali ia lakukan. Nah, untuk pembenaran dari kata tersebut adalah saya merasa nyaman atau cocok dengan dia sejak pertama bertemu. Nah, kata nyaman atau cocok di sini cocok untuk pertemuan yang pertama karena di sini belum yang memiliki perkenalan secara dalam, namun hanya cocok pada saat pertemuannya saja. Kesalahan struktur berbahasa adalah penyimpangan dari kaidah kata bahasa yang benar dalam penyusunan kalimat yang meliputi susunan subjek, predikat, dan objek yang janggal. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman aturan, pengaruh bahasa lain, atau ketidaksengajaan, dan seringkali menunggu kejelasan serta makna komunikasi. Contohnya, kalimat yang tidak efektif, tidak logis, atau ambigu, kesalahan penggunaan imbuhan. Contoh kalimat: mendaur ulang, men spasi daur spasi ulang, yang seharusnya mendaur spasi ulang. Kesalahan kalimat adalah ketidaktepatan dalam menyusun kalimat sehingga kalimat tersebut tidak memenuhi kaidah bahasa yang benar dan baik. Akibatnya kalimat tersebut menjadi tidak jelas, ricuh, atau sulit dipahami. Secara sederhana, kalimat yang tidak dapat menyampaikan makna dengan efektif. Nah, berikut adalah contohnya. Nah, di contoh tersebut ada beberapa bagian yang kurang efektif. Contohnya, 1. Pas aku ke kuliah, sebaiknya diganti sebagai aku kuliah. Terus yang kedua, kata yang, bentuk singkatan dari yang. Terus yang ketiga, makanya, yang seharusnya menjadi makanya. Terus yang keempat, pakai otaknya, sebaiknya menggunakan otakku atau menggunakan pikiranku. Terus yang kelima, di fase ini sebaiknya diganti jadi fase ini. Dalam bahasa baku dan bahasa diakui kita arti sebagai bahasa baku yang sesuai kaidah resmi dan sering digunakan dalam situasi formal, sedangkan bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak sesuai kaidah resmi dan umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contoh bahasa baku: Pak Bupati menyampaikan salam yang saya hormat Bapak Bupati, para kiai, para ibunya yang hadir pada pagi ini. Perbaikan sini adalah dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata para tidak digunakan secara berulang, seperti para perbulan ini memiliki makna khusus dan tidak lazim dalam penggunaan formal maupun informal. Contoh kalimat tidak baku. Di sini contoh kalimat, lu udah makan siang belum? Jadi sekarang mari kita bedakan kalimat itu. Lu, kamu. Tapi ini bahasa gaulnya. Kalau bahasa Indonesia baku kita pakai kamu atau terus sudah itu pendekan dari sudah, jadi sebaliknya kita pakai sudah. Makan siang di sini sudah benar, jadi tidak perlu. Yang terakhir, belum itu artinya belum, jadi kita pakai belum. Kalau kita ubah ke bahasa Indonesia baku, kalimatnya apakah kamu sudah makan atau apakah Anda sudah makan. Penyebab dari bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku ada 4,
Yang pertama, kaidah yang telah ditetapkan. Yang kedua, yang ketiga, lintas dan bersatu bangsa. Yang keempat, kewibawaan. Penyebab dari bahasa tidak baku: 1. Pengaruh di daerah. 2. Hanya pemahaman. 3. Media sosial dan kebiasaan. 4. Kesalahan pengucapan dan kebiasaan. 5. Pengaruh bahasa gaul. 6. Kurangnya minat membaca dan menulis. Jadi di sini saya bersama teman saya ada percakapan lewat chat di WhatsApp. Akan saya tampilkan di atas. Jadi perbaikan di sini sebenarnya sampai itu seharusnya ditulis sampai, terus enggak itu seharusnya ditulis tidak. Jadi penggunaan kata-kata tidak baku ini umum dalam percakapan sehari-hari, tetapi di dalam situasi formal kita dapat gunakan kata baku.